Jadi Bapak Ibu, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang membuat rapel kenaikan pensiunan ini membutuhkan waktu cukup panjang untuk sampai pada tahap dilaporkan Menkeu kepada Presiden? Banyak orang mungkin berpikir bahwa begitu Presiden menandatangani aturan kenaikan, maka uang otomatis langsung turun. Tetapi di balik layar, ada proses yang jauh lebih kompleks yang sebenarnya menentukan kapan rapel bisa benar-benar cair. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa setiap kebijakan yang menyangkut keuangan negara, terutama jika menyentuh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga saja. Ada keterlibatan Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, BKN, Taspen atau Asabri, dan tentu saja bagian hukum di Sekretariat Negara. Semua lembaga ini bergerak dengan urutannya masing-masing dan setiap langkah membutuhkan validasi agar tidak ada kesalahan dalam pembayaran. Nah, di dalam laporan Menkeu kepada Presiden yang baru disampaikan ini, terdapat penjelasan mengenai progres harmonisasi aturan serta status finalisasi perhitungan yang akan menjadi dasar rapel. Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu, di mana ada beberapa pensiunan yang menerima pembayaran tidak sesuai golongan, bahkan ada yang kelebihan bayar sehingga harus melakukan pengembalian di tahun berikutnya. Karena itu, proses penyamaan data antar instansi benar-benar diperketat. Dan Bapak Ibu perlu tahu, pada tingkat teknis, data pensiunan itu sangat beragam, mulai dari pensiunan PNS aktif, pensiunan janda atau duda, pensiunan perintis kemerdekaan, pensiunan guru, pensiunan pejabat fungsional, sampai pensiunan yang statusnya mengalami perubahan karena meninggal atau berpindah tanggungan. Semua ini harus diverifikasi satu persatu. Inilah yang membuat prosesnya tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Lalu, Menkeu juga memaparkan kepada Presiden mengenai struktur formula baru kenaikan pensiunan yang beberapa waktu lalu ramai menjadi pembicaraan publik. Formula baru ini sebenarnya disusun untuk menyesuaikan berbagai kondisi ekonomi terkini, seperti inflasi, daya beli para pensiunan, dan beban APBN. Pemerintah ingin memastikan bahwa kenaikan ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh para pensiunan. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut adalah penghitungan gaji pokok dasar yang menjadi fondasi kenaikan dan rapel. Banyak pensiunan yang selama ini mengira bahwa kenaikan dihitung dari jumlah pensiunan terakhir yang diterima. Padahal sebenarnya, perhitungannya kembali pada gaji pokok dasar golongan pangkat terakhir saat masih aktif. Itulah sebabnya kenapa setiap golongan memiliki presentase dan nilai rapel yang berbeda. Dalam laporan itu juga dijelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan tidak ada perbedaan atau ketidaksinkronan antara data yang dimiliki oleh Taspen dan data yang dimiliki oleh BKN. Misalnya ada pensiunan yang golongannya tercatat 4A di satu sistem, tetapi 4B di sistem lainnya. Jika rapel diproses sementara datanya belum cocok, yang rugi adalah pensiunan itu sendiri. Maka penyesuaian data menjadi langkah penting sebelum pembayaran dilakukan. Lalu apa yang sebenarnya menjadi inti laporan terbaru Menkeu kepada Presiden ini? Intinya adalah seluruh proses teknis utama sudah memasuki tahap akhir, dan pemerintah kini sedang dalam tahap menyiapkan dasar hukumnya. Ini adalah fase yang paling krusial, karena meskipun angka dan perhitungan sudah siap, tanpa regulasi resmi, Taspen tidak bisa melakukan pembayaran. Semua harus mengacu pada dasar hukum yang sah. Dan biasanya Bapak Ibu, ketika sudah masuk tahap laporan kepada Presiden seperti ini, itu artinya seluruh proses penghitungan sudah ditata dengan rapi. Presiden hanya tinggal memberikan persetujuan final dalam bentuk penandatanganan peraturan pemerintah atau dokumen resmi sejenisnya. Jadi kalau kita bicara soal tanda-tanda pencairan, maka salah satu tanda terkuat adalah ketika Menkeu sudah melapor langsung kepada Presiden. Itu bukan proses awal, tapi proses menjelang akhir. Menariknya, ada juga pembahasan mengenai periode rapel. Banyak dari Bapak Ibu yang bertanya, rapelnya dihitung dari bulan apa sampai bulan apa? Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa periode rapel mengikuti tanggal efektif pemberlakuan kenaikan. Jika kenaikan ditetapkan berlaku sejak Januari, maka rapel biasanya akan dihitung dari mulai bulan tersebut sampai bulan pencairannya. Namun, periode ini masih akan diumumkan secara resmi setelah regulasinya ditandatangani Presiden. Selain itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema prioritas pencairan. Artinya, tidak semua pensiunan diproses bersamaan. Biasanya, pensiunan golongan tertentu yang datanya sudah lengkap akan diproses duluan, baru menyusul golongan lain.
Ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dan dilakukan untuk menghindari penumpukan data. Satu hal yang cukup melegakan dari laporan Menkeu adalah penjelasan bahwa dana untuk kenaikan dan rapel sudah dialokasikan dalam APBN, jadi bukan menunggu anggaran tambahan. Ini penting karena kalau dananya belum tersedia, proses bisa tertunda lama. Tetapi karena sudah masuk dalam perencanaan keuangan negara dari awal, pemerintah tinggal menjalankan mekanisme pembayarannya saja. Tetapi meskipun kabar ini sangat positif, masih ada tahapan terakhir yang membutuhkan waktu, yaitu proses legal drafting dan penomoran regulasi. Biasanya setelah Menkeu melaporkan ke Presiden, dokumen tersebut akan dikembalikan ke bagian hukum untuk dicek kembali, lalu diharmonisasi antar kementerian, baru kemudian naik lagi ke Presiden untuk ditandatangani. Tahapan ini bisa memakan waktu beberapa hari sampai beberapa minggu, tergantung kompleksitas isi aturan. Bahkan, Menkeu sempat menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memberikan janji tanggal yang tidak pasti kepada pensiunan. Karena kalau penyampaian tanggal dilakukan sebelum regulasinya benar-benar siap, justru bisa menimbulkan kebingungan dan kekecewaan. Sebabnya pemerintah memilih pendekatan yang lebih hati-hati, yaitu menyampaikan progresnya secara bertahap agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Bapak Ibu, selain bicara soal rapel, laporan tersebut juga berisi penjelasan tentang kondisi fiskal negara. Ini penting karena kenaikan pensiun bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan APBN dalam jangka panjang. Menkeu menjelaskan bahwa meskipun beban APBN meningkat karena kenaikan ini, pemerintah tetap memberikan prioritas kepada pensiunan karena mereka adalah kelompok yang harus dilindungi daya belinya, terutama di masa ekonomi yang fluktuatif seperti sekarang. Dalam laporannya, Menkeu menyampaikan bahwa kenaikan pensiun ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial. Ketika pensiunan mendapatkan haknya, mereka bukan hanya menerima uang, tetapi juga mendapatkan kepastian dan rasa tenang. Pemerintah menilai bahwa kesejahteraan pensiunan adalah bagian penting dari pembangunan nasional. Lalu, bagaimana dengan banyaknya rumor yang beredar? Menkeu menyinggung hal ini juga. Beliau meminta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh berita yang tidak jelas sumbernya. Pemerintah berjanji bahwa informasi resmi hanya akan disampaikan melalui kanal resmi negara, termasuk konferensi pers, website lembaga terkait, dan dokumen regulasi. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit mengenai alasan mengapa proses harmonisasi sering menjadi tahapan yang memakan waktu cukup lama. Harmonisasi bukan hanya menyamakan bahasa hukum antar kementerian, tetapi juga menyelaraskan semua komponen biaya, mekanisme pelaksanaan, serta memastikan bahwa setiap pasal dalam regulasi tidak bertentangan dengan aturan lain. Misalnya, aturan kenaikan pensiunan harus selaras dengan aturan kenaikan ASN aktif serta batas maksimal belanja pemerintah pusat. Dalam laporan itu juga dijelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan transparansi dalam perhitungan. Itu sebabnya, formula baru diperjelas agar tidak ada lagi kebingungan atau perbedaan persepsi di antara pensiunan. Pemerintah ingin agar masyarakat mengerti alur penghitungan, bukan hanya menerima hasil akhir tanpa penjelasan. Kemudian, Menkeu juga menekankan bahwa untuk rapel ini, Taspen sudah menyiapkan sistem internal yang siap menerima data final kapan saja. Artinya, begitu regulasi ditandatangani dan data lengkap diterima, Taspen hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk memproses pembayaran. Biasanya, proses pembayarannya dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok pensiunan mengingat jumlahnya yang sangat besar. Para pensiunan sering bertanya, kalau begitu apakah pencairan bisa terjadi secara mendadak? Jawabannya bisa saja. Jika regulasi sudah ditandatangani lebih cepat dari perkiraan publik, pencairan bisa dilakukan hari itu juga jika sistem Taspen sudah siap. Historinya memang menunjukkan bahwa pencairan rapel sering terjadi tanpa diumumkan secara luas terlebih dahulu, sehingga banyak pensiunan yang terkejut ketika mendapati saldo masuk lebih besar dari biasanya. Dan pola itu mungkin saja terjadi lagi. Yang menarik dalam laporan ini adalah adanya penjelasan mengenai akuntabilitas pembayaran. Pemerintah ingin menghindari terjadinya komplain pasca pencairan, seperti selisih angka yang tidak sesuai, perbedaan tanggungan atau status pensiunan yang belum diperbaharui. Karena itu setiap data wajib melalui proses konfirmasi ulang sebelum diproses menjadi angka rapel. Satu hal lain yang harus kita pahami adalah bahwa penguatan data pensiunan menjadi perhatian besar pemerintah. Banyak data pensiunan yang tidak diperbaharui selama bertahun-tahun, terutama pensiunan yang tinggal di wilayah terpencil atau tidak pernah melakukan update data secara berkala. Padahal, update data sangat penting agar pembayaran rapel dan kenaikan benar-benar tepat sasaran. Menkeu juga menyampaikan kepada Presiden bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan mekanisme digitalisasi untuk mempercepat validasi data di masa depan. Jika sistem ini berhasil diterapkan, maka kedepannya proses pencairan rapel tidak akan memerlukan waktu sepanjang ini. Pensiunan bisa memantau statusnya secara real-time melalui aplikasi atau portal resmi.
Tidak hanya itu, laporan tersebut juga menyinggung soal tingkat inflasi dan pengaruhnya terhadap penetapan kenaikan. Pemerintah ingin memastikan bahwa kenaikan pensiunan mampu memberikan perlindungan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan kata lain, kenaikan ini bukan sekadar angka, tetapi bentuk perlindungan terhadap daya beli pensiunan. Lalu, bagaimana kesimpulan dari laporan Menkeu kepada Presiden yang baru disampaikan ini? Kesimpulannya adalah bahwa seluruh langkah besar sudah selesai. Pemerintah tinggal menunggu langkah final berupa penandatanganan regulasi oleh Presiden. Artinya, Bapak Ibu sudah berada di tahap menunggu keputusan terakhir. Segala proses teknis, administratif hingga penghitungan formula sudah sepenuhnya siap dijalankan. Dengan laporan ini, satu hal yang bisa kita pastikan adalah bahwa pemerintah tidak menghentikan prosesnya dan tidak ada penundaan kebijakan. Semua berjalan sesuai tahapan, dan tidak ada indikasi bahwa rapel akan dibatalkan. Justru sebaliknya, laporan ini adalah sinyal paling kuat bahwa rapel semakin dekat. Bapak Ibu, setelah kita membahas panjang lebar isi laporan dan mekanisme yang terjadi di balik layar, selanjutnya kita akan menguraikan satu persatu apa saja kemungkinan skenario pencairan, bagaimana langkah-langkah Taspen setelah menerima data final dan apa yang harus dipersiapkan oleh pensiunan agar proses pencairannya berjalan lancar tanpa kendala. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan semua update resmi tentang rapel, kenaikan pensiunan dan kebijakan pemerintah lainnya yang langsung kami sampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Jika Bapak Ibu sudah siap, mari kita lanjutkan.